14 Februari lalu adalah hari Valentine atau hari kasih sayang, tapi gue malah mixed feeling. Nah, karena ini adalah pemilu keempat gue, tapi gue merasa ini adalah pemilu paling emosional ya. Di antara 2009, 2014, 2019, dan terakhir ini 2024. Mungkin karena selain banyaknya informasi yang beredar, bikin gue overwhelmed dan segala macam gitu, akhirnya gue jadi merasa terlalu banyak informasi yang masuk dan gue bingung sendiri gitu. Karena sebelumnya gue gak pernah nyoblos di Jakarta, selalu gue pasti pulang ke Tegal. Sebelum gue lanjut, selamat datang di Bicara Cinta, gue Ida Mamah dan biasanya gue mengulas buku, series ataupun film yang bertema relationship. Jadi kalau misalnya lo suka dengan topik-topik relationship, boleh subscribe dulu ya channel gue. Nah, jadi gue mau disclaimer, kali ini gue akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal update gue nyoblos di Jakarta. Terus yang kedua, gue juga lagi baca 2 buku soal cinta. Dan yang ketiga, gue akan menghadirkan obrolan gue dengan salah satu narasumber yang gue undang di podcast gue. Jadi, gue waktu itu akhirnya mengetrack kenapa gue akhirnya mixed feeling gitu kan. Jadi gue journaling di buku yang biasanya gue tulis-tulis. Sejak pagi gue ngapain, terus kenapa akhirnya gue merasakan overwhelm itu gitu. Nah, tapi sebenarnya overwhelm atau mixed feeling gue tuh lumayan singkat ya, karena solusinya hanya dengan mandi, keramas, dan makan yang anget-anget gitu. Sama baca buku yang kebetulan lagi gue baca juga. Nah, kalau kata Mas Henry Manampiring ya, beliau sempat nge-tweet bahwa menjadi stoik di momen-momen pemilu seperti sekarang ini sangatlah sulit, dan gue bisa sangat relate dengan tweetnya. Kalau misalnya lo merasakan juga, tenang, lo gak sendirian karena gue juga merasakannya. Dan yang penting kita bisa melakukan hal-hal yang dekat sama kita dulu aja. Kalau ya hasil-hasil tersebut itu kan di luar kendali kita. Jadi ya udah, kita melakukan apa yang kita bisa aja. Oke, gue tadi udah menyebut 2 buku yang lagi gue baca. Gue lagi baca buku Attach dan buku Conversation on Love. Jadi gue dapat buku Attach ini dikasih sama Hestia. Kalau misalnya teman-teman tahu di Instagram namanya HZBOY. Terus kalau yang Conversation Love ini adalah hasil beli gue dari Periplus yang pakai voucher. Jadi gue cuma bayar sekitar 30-an ribu gitu ya. Jadi thank you buat Hesti dan buat Periplus yang udah ngasih gratis dan ngasih voucher. Tentunya gue akan membahas 2 buku ini lebih panjang di episode lain. Jadi tungguin aja episodenya ya. Nah, di Conversation on Love ini ada satu subjudul yang menurut gue cukup relate dan menampar gitu ya, karena judulnya adalah Romantic Fantasy versus Reality. Jadi di situ ngasih beberapa contoh antara bagaimana kehidupan cinta di buku-buku, film, ya beberapa produk budaya yang kita konsumsi dengan realitas cinta di dunia nyata. Karena biasanya berkebalikan atau nggak selamanya kayak Romeo and Juliet, atau nggak selamanya indah gitu ya, atau happy ending. Ada juga yang tragis, sad ending dan segala macam. Dan gue juga relate dengan yang dibilang oleh buku Conversation on Love, bahwa bagaimana cara kita memandang cinta di usia remaja dan usia dewasa itu sangat jauh berbeda. Biasanya ada changing moment atau sesuatu yang bikin kita jadi, nah ternyata ini nih kayak aha moment dimana lo merasakan atau menyadari bahwa cinta tuh tidak seperti yang dulu-dulu. Misalnya ketika remaja, cinta itu diartikan sebagai perasaan yang menggebu-gebu, penuh gairah. Terus juga ada kayak sensasi kupu-kupu di dalam perut gitu ya. Atau kayak kalau deket doi gue selalu grogi, deg-degan, gemeteran apa segala macam. Nah, berarti kan ini sebenarnya hanya reaksi kimiawi yang terjadi gitu kan. Toh ketika kita gugup mau ngomong di depan publik, terus misalnya mau tampil di depan umum, itu kan juga mirip-mirip ya rasa sensasinya. Ya berarti ya yang kita tangkap itu, grogi yang kita tangkap itu ya sebenarnya kita menangkapnya sebagai namanya cinta, padahal ya bisa aja bukan. Dan hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita jadi bucin banget. Walaupun gue juga pernah ya bucin-bucin yang gak penting tapi ya menyenangkan aja gitu, seru. Gue pernah waktu itu ngasih kado ke cowok yang gue suka, walaupun gue gak tahu dia suka sama gue apa enggak gitu. Terus bikin video pendek, di burn di CD. Aduh, sorry banget nih, kayaknya anak-anak sekarang gak relate ya. Terus juga gue pernah bolak-balik ke luar kota hanya demi PDKT sama cowok yang gue incer. Ya intinya gue rajin mengejar lah ya.
Coba kalian boleh komen di kolom komen di bawah, kira-kira hal paling bucin apa yang pernah lo lakukan untuk gebetan lo, tapi nggak berhasil. Selain itu, beberapa minggu lalu gue juga habis menyambangi dan main ke rumah salah satu kenalan gue, yaitu Mas Ega. Gue ketemu Mas Ega kali pertama itu 2012 ya kalau nggak salah, ketika ada nulis buku klub di UI. Lalu pertemuan kedua gue dengan Mas Ega adalah tahun 2020 ketika pandemi di Tegal gitu. Kebetulan Mas Ega lagi mau ke Surabaya ya kalau nggak salah waktu itu. Terus ya udah mampir, akhirnya kami berdua ketemu gitu. Dan yang terakhir beberapa minggu lalu ketika gue ngajakin Mas Ega podcastan. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Mas Ega ini adalah penulis juga dari Rahasia Salinam dan sempat juga nulis beberapa cerpen cinta. Kalau misalnya teman-teman ngikutin di Instagramnya, atau kalau misalnya teman-teman mengenal Mas Ega sebagai founder Storyal bersama Steve Wirawan dan Aulia, sebuah platform yang menjadi tempat menulis dan menerbitkan cerita, khususnya cerita romance ya, mostly kebanyakan cerita romance memang. Nah, siapa tahu teman-teman yang lagi nonton video ini juga ternyata, oh gue pernah nih nulis di Storyal. Gue dan Mas Ega sedikit ngobrolin soal nostalgia jatuh cinta ketika masa remaja dan perbedaannya ketika sudah menginjak usia dewasa. Tapi sebenarnya perlu ditanyain juga sih, karena terakhir gue bertemu teman-teman yang usianya 25-26 tuh mereka sudah merasa tua dan harus, kayaknya gue harus cepet-cepet nikah dan settle down gitu. Kayak, tapi apa benar kah? Apakah lo tidak ingin bermain-main dengan masa single lo gitu, berpuas-puas diri, menyelesaikan dan menghabiskan waktu lo sampai lo bosen dulu terus baru settle down? Tulis kira-kira lo tim yang mana nih? Nikah muda atau kayaknya nikah nanti aja deh? Atau nggak pengen menikah? Boleh, nggak apa-apa. Coba taruh opini lo di bawah ya. Gue dan Mas Ega ngobrol-ngobrol sedikit dan semoga bisa menambah perspektif soal cinta di mata teman-teman. Mas Ega punya influence dari remaja, dari kecil itu buku-bukunya yang kayak gimana sih? Ya kalau dari remaja udah pasti zaman itu ya, Lupus. Oh iya. Cari Lupus semua, terus agak gedean dikit, 5 sekawan. Oke. Terus apa? Stop ya. Ada detektif tuh suka sih. Detektif, terus agak gedean. Nah, buku malah nggak baca yang romance sih. Oh. Nggak baca yang Kenapa? romance. Jadi saya ingatku ketika Agatha Christie langsung sok filsuf aku. Jadi bacanya Paulo Coelho. Waduh. Gitu-gitu. Itu terus usia berapa, Mas? SMA udah Paulo Coelho. SMA udah baca itu di perpus ya? Doa Sangkata. Karena aku ini sih ya, aktivis gereja, jadi bacanya yang kayak gitu-gitu sih. Terinfluensi ya. Tapi kalau film romance Romance total. Romance total. Dari Romeo and Juliet-nya Leonardo DiCaprio, terus Notting Hill kayak gitu tuh sukanya. Oh, yang iya, kan iya. Pretty Woman yang lama. Terus itu sedih nggak ya mereka ya? Great Gatsby yang keren. Oke. Film ya. Kembali ke soal apa ya, cerita-cerita romance yang Mas Ega konsumsi nih. Kan mungkin ketika kita remaja tuh merasa kalau jatuh cinta tuh yang menggebu-gebu gitu kan, kayak penuh adrenalin rush gitu. Iya, terus kemudian ketika udah dewasa kayaknya ada changing moment gitu yang membuat kayaknya cinta tuh nggak seperti yang waktu muda deh gitu. Kalau Mas Ega setelah membaca banyak cerita cinta, apalagi kan banyak buku romance atau cerita-cerita romance yang sudah ada di platform digital kayak sekarang ini, itu memengaruhi pandangan Mas Ega terhadap cinta dan relationship gak? Iya pasti. Aku juga bukan cuma membaca, melihat, mendengar ya, tapi pelaku. Iya. Bucinnya itu banget. Jadi ketika misalnya nih ada reuni SMP, reuni SMA atau reuni kuliah misalnya, teman-teman kalau tanya pasti satu nama doang. Lu jadi sama ini? Terus kalau aku bilang enggak, goblok gitu kan, udah pasti gitu. Jadi segoblok itu gitu kan, segoblok itu. Okay. Harusnya dari situ, dari pengalaman 7 tahun nggak jadian, 7 tahun gak apa jadian. nih 7 tahun PDKT maksudnya? Ya dia dekat lah pokoknya. Oke. Nggak jadian. Sebutin itu, nulis surat setiap hari, sampai suratnya tuh tingginya setiap hari loh, tiap hari 2 kali malah. Jadi sebutin itu. Jadi sekarang ya, aku bisa mengerti ada fase itu.
Terus patah hatinya 2 tahun misalnya. Oke. Hal Gitu. paling bucin yang pernah Mas Ega lakukan? Ngasih dia lukisan gede banget. Lukisan dirinya di Itu tapi ngelukis beli atau beli sendiri? papaku pelukis, jadi Oh, aku paksa jadi dia melukis. ini ya memberdayakan. Memberdayakan terus dia sambil ngomel-ngomel, buat apa sih ini? Buat apa sih ini? Udah please terakhir gitu. Jadi aku merasa pada itu kan ya nggak punya apa-apa ya. Iya. Apapun udah aku kasih, apalagi yang belum gitu kan. Wah, luar biasa. Ternyata ada yang Bucin lebih banget. bucin dari Parah aku. sih. Oh parah. Nulis surat cinta setiap hari loh. Sehari Tapi yang 2 nulis kali. surat cinta dan dikasih lukisan itu satu orang apa beda Satu orang? orang. Kita tidak pernah membicarakan orang yang lain. Maksudnya adalah setelah aku menikah sama istriku ya. Oke. Sebelum aku menikah sama istriku ya. Hmm. Jadi aku paling pacaran cuman yang resmi sama istriku. Yang resmi. Istriku dan aku pacarannya 6 tahun. Oh. Sebelum itu nggak jelas, aneh banget. HTS ya lah. Aneh banget sih. Maksudku adalah aku bisa dibilang pejuang cinta ya. Di momen apa Mas Ega merasa oke, ini kayaknya mau sama orang ini nih dan Sama mau istriku. serius gitu ya. Aku nggak bisa bilang ngomong setia, tapi kekeh ketika punya keinginan harus terjadi sih. Apapun itu aku akan melakukannya. Dan aku pikir dengan cara itu pasti akan terjadi. Tapi kan tidak, ternyata hidup tidak mengajariku bahwa nggak seperti itu. Segede apapun keinginanmu, sehebat apapun usaha yang kamu lakukan, tapi kalau yang di atas bilang no, ya pasti enggak. Oh, Di I situ, see. itu waktu kuliah kan. Di situ sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diriku sendiri, bahwa itu yang mengatur semesta. Ya kalau kita kalau teman-temannya nggak percaya Tuhan ya, bahwa dia punya rencana dan menurutku itu lebih baik daripada rencanaku. Nah, ketika memahami itu, akhirnya ya udah deh, surrender ya, nyerah deh. Selama ini kan usahaku semua. Aku orang yang sangat, walaupun nggak punya apa-apa dan nggak punya modal apa-apa, tapi pede gitu. Pokoknya aku pengen ini pasti bisa gitu. Apapun tuh kegiatan apa gitu. Hidup tuh rasanya yang aku yang mengendalikan. Dulu ya, pada saat remaja gitu. Makanya begitu ini soal cinta, gue nggak main-main nih. Pokoknya ini gitu. Apapun aku lakukan buat supaya mendapatkan ini, tapi ternyata enggak kan. Dan itu di situ aku bisa sadar, nggak gitu sih, hidup nggak kayak gitu sih. Ada hal-hal yang aku harus bertanggung jawab sama diriku sendiri dan untuk masa depanku, dan bukan karena cinta doang. Ada ungkapan yang menarik, aku nggak tahu siapa yang nulis, bahwa cinta sejati itu yang less effort. Tapi apakah Mas Ega sendiri merasakannya? Dulu aku nggak tahu arti marah-marah pasti. Kok bisa sih gini? Tetapi ketika menikah misalnya, hal romantis tuh bukan yang aku pengen banget nih bayar sebuah penyiar radio ngomongin tentang cinta supaya dia ngomongin di radio gitu. Hal-hal kayak gitu kan grande banget gitu. Okay. Tapi menurutku sama dia pelukan terus bisikin kalau aku sayang kamu gitu. Itu dari itu hal-hal yang sederhana, iya, sederhana justru. Gak perlu lah yang ngirimin lukisan gitu. Yang dulu pernah dilakukan. Gak pernah. Gak perlu lah gitu. Semakin dewasa, semakin kita tahu bahwa ini sesuatu yang harus kita usahakan bersama. Nah, terus balik lagi ke soal cerita cinta yang sekarang ada gitu. Nah, menurut Mas Ega tuh sebenarnya bagaimana sih kita tuh misalnya punya karya, ngobrolin cinta, ngobrolin relationship, itu gimana biar bisa relate sama realitas gitu. Karena kan ya kayak tadi Mas Ega bilang, misalnya kalau di film ya kan didramatisir. Akhirnya kita jadi punya framing sendiri tentang pandangan relationship tuh seperti apa, harusnya seperti apa gitu kan. Justru malah akhirnya rada menjebak juga. Iya, gitu. Betul. Misalnya di Storyal lah ya, nggak usah ngomong platform lain. Dulu ya aku bisa melihat bahwa
harusnya nih yang laku kalau mau cari duit doang nih, yang laku yang ini aja deh, jual yang ini aja, udah pasti sih. Cuman waktu itu ada idealisme bahwa setidaknya jangan yang kayak gitu, kalau enggak beban moral di aku gitu kan. Beban moralnya adalah ya kalau anak-anakku membaca, jadi aku selalu refer ke seandainya anak-anakku atau saudara atau siapapun membaca ini dan itu adalah platform milikku, apakah aku bangga? Ya kan? Apakah mereka bangga? Bukan aku bangga. Apakah mereka bangga ngomongin ke teman-temannya, story itu punya papaku loh gitu. Kalau mereka malu, sebaiknya aku tidak melakukannya. Jadi ada beban moral itu sih. Jadi bukan cuma nyari duit. Dengan kemungkinan akan gagal, ya apa-apa. Saya itu ada resiko. Jadi sesuatu yang apapun yang aku lakukan harusnya membuat bangga yang at least istriku atau anak-anakku gitu kan. Tentang cerita-cerita yang zaman sekarang, ya kan? Katakan di Wattpad, di sebenarnya di Storyal, yang ceritanya gitu-gitu. Masalahnya adalah beberapa orang tuh nggak tahu bahwa cinta itu ada beberapa dimensi gitu kan. Kayak gimana Mas? Ada yang lust, ada yang cinta tentang saudara, persahabatan, ada yang kalau bahasaku tuh cintanya agape, jadi cinta yang mulia yang selalu berkorban, cinta yang tanpa tetapi, cinta tanpa karena. Aku mencintamu karena enggak. Cinta agape itu cinta yang mulia yang memberikan cintanya sepenuh hati tanpa karena. Nah, yang laku itu yang last masalahnya. Kebaca ya? Kebaca banget. Dan itu laku banget sih. Oke. Karena kan sekarang kecenderungannya mungkin dari cerita di platform digital terus dijadikan series, dijadikan film, di platform streaming juga gitu. Iya. Tapi memang jenis cerita cintanya tuh ya kadang-kadang aneh juga gitu. Iya, maksudnya ya last bentuknya macam-macam kan. Ya cenderung ke porn gitu kan. Iya. Semi ya kalau nyebutnya ya. XX cuma 2 gitu kan saya. 3GP. Itu maksudku adalah kalau kita ngomongnya tentang hiburan ya mungkin bisa jadi hiburan, tapi kalau memproduksi cerita cinta itu doang harusnya dipertanyakan sih motifnya apa gitu kan. Ya cuma duit sama ngajarin orang-orang, membuat generasi kita nggak tahu bahwa ada cinta yang lebih mulia loh. Nah, salah satu alasanku untuk nulis Rahasia Salinum itu. Oke. Relate bahwa terus lu melakukan apa saya gitu. Aku melakukan itu. Bahwa aku membuat cerita cinta tandingan yang menurutku bermartabat, berbudaya, beradab, bahwa manusia harusnya bisa mencintai seperti itu. Aku cuma memberikan alternatif bahwa ada cinta yang seperti itu. Yang aku bilang agape itu. Kalau cuma eros doang, nafsu doang, ya pasti akan menarik karena tidak memerlukan itu kan apa? Otak kita yang primitif kita itu amigdala. Oh, oke. Itu kan yang disentuh. Kalau eros kan itu terus gitu kan. Itu no brainer lah, semua orang pasti suka. Jualan tuh kayak kacang goreng lah, udah pasti laku lah gitu. Cuman kan secara manusia yang beradab harusnya kita punya alternatif cinta yang lain. Iya, dan menurut aku itu jadi menambah variasi apa sih konsumsi yang bisa dibaca juga. Gitu. Dan kalau dalam sebuah hubungan ya, bukan berarti kita nggak boleh last ya, harus ada. Harus ada tuh, last itu harus ada. Kalau enggak dipertanyakan kenapa kamu mau married sama dia gitu. Itu harus ada. Tapi bayangin nih kalau kayak 50 Shades of Grey gitu ya, tiap hari nafsu doang kayak gitu. Emang manusia diciptakan cuman itu doang gitu kan. Kalau film cuman durasinya cuma 2 jam doang. Tapi kalau seluruh hidupmu dengan seorang pasangan, kamu akan membutuhkan sebuah kegiatan atau aktivitas yang merasa dihargai, merasa dicintai sepenuh hati, gak cuma nafsu. Pasti kan gitu kan. Kita ngomong sama pacar, kamu sayang sama aku atau nafsu doang gitu kan. Pasti gitu kan. Jadi kebanyakan kita selalu ke pendulum yang kalau nggak ke kiri banget, ke kanan banget gitu. Kalau aku ngomong ini Kristen banget nih,
kok yang mulia gitu. Enggak, nafsu juga harus lah. Itu kayak pendulum yang harus kita punyai. Ini bukan kayak partai politik, kalau enggak itu ya. Enggak. Yang penting bukan itu. Cinta itu yang penting bukan itu. Cinta itu salah satu topik yang menarik tapi juga berbahaya. Dan itu gifted ya, misalnya itu anugerah dari Tuhan sih. Kalau kita bisa melihat, memandang dan memperlakukan cinta dengan baik, kita mungkin akan menikmatinya dengan fulfill. Kepuasan tuh bukan cuma seks doang. Ada sebuah kepuasan dicintai dan mencintai pada saat yang tepat dengan orang yang tepat. Itu tuh tidak bisa tergambarkan. Luar biasa. Iya. Nah, setelah tadi teman-teman menyimak obrolan gue dan Mas Ega, kira-kira ada yang relate nggak waktu waktu muda atau remaja itu kita cenderung cintanya yang meluap-luap gitu ya, penuh dengan adrenalin rush. Tapi ketika usia mungkin akhir 20-an ya, 28, 29 atau awal 30-an gitu, itu merasa kayaknya cinta tidak seperti ketika gue remaja deh, dan menyadari bahwa dulu kita melakukan kebodohan-kebodohan itu, tapi ya udah nggak apa-apa, buat pengalaman aja. Thank you yang udah nonton, semoga menghibur, syukur-syukur bisa berguna. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Bagikan video ini kepada teman-teman ataupun share di sosmed lo jika menurut lo video ini berguna. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih komen dan tinggalin jejak kira-kira buku, film atau series tema relationship apa yang sekiranya menarik untuk dibahas di kanal gue. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.